khawatir akan hidupmu. Karena apa? Karena dalam hidup ini, apa yang kita butuhkan pasti Tuhan berikan. Itu pasti, tidak ada kata mudah-mudahan, tidak ada kata semoga, tidak. Tapi Tuhan katakan pasti. Ya, jadi kepastian itu datang dari Tuhan. Dan ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang dituliskan oleh dalam kitab Matius. Jadi ingat, jangan khawatir akan hidup. Kenapa kita tidak perlu khawatir akan hidup kita? Karena kita tahu Tuhanlah yang mempunyai hidup. Kenapa kita tidak perlu khawatir akan hidup kita? Karena firman Tuhan mengatakan, jikalau bunga bakung saja di taman, Tuhan beri sesuatu yang indah, apalagi kita anak-anaknya. Tuhan pasti cukupkan. Saya percaya kita sudah memulai pelayanan di tempat ini. Apapun pendapat orang, apapun judgement orang dalam pelayanan kita percaya apapun yang kita lakukan, asal berpedoman, berpegangan, dan berpadanan dengan firman Tuhan, dan Tuhan semuanya Tuhan akan buka jalan. Jadi mari sama-sama jangan khawatir akan hidup kita. Kemudian dikatakan, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Kemudian ini berbicara tentang kebutuhan sekuler. Kebutuhan sekuler adalah kebutuhan di mana kita membutuhkan makan, minum, kita butuh uang, kita butuh beli minyak, kita untuk beli apapun. Tuhan katakan jangan khawatir. Jangan khawatir. Firman Tuhan mengatakan, jikalau burung pipit tidak menanam tapi dia memanen atau menuai, apalagi kita anak-anaknya, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Karena itu jangan khawatir. Jadi kenapa? Terkadang kenapa kekhawatiran berkuasa atas hidup kita? Sebenarnya Tuhan sudah katakan, jangan khawatir, tapi sering sekali kekhawatiran berkuasa atas hidup kita. Penyebabnya apa? Yang pertama, kekhawatiran berkuasa dalam hidup kita adalah penyebabnya karena kita kurang percaya. Kita nggak percaya pada janji Tuhan, kita nggak percaya pada panggilan Tuhan bahwa Tuhan akan cukupkan semuanya. Jadi dengan kata lain, kekhawatiran terjadi apabila kita kurang percaya. Jadi mari mulai hari ini kita lawan kekhawatiran dengan iman kita, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, dikatakan dalam Matius 14 ayat 31 dengan jelas dikatakan. Ya, Matius 14 ayat 31 akan saya bacakan. Jemaat dikasih Tuhan Yesus, silakan mendengarkannya dengan baik-baik. Matius 14 ayat 31 dikatakan seperti ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk terlebih dahulu bertolak ke daerah mungkin yang disebut dengan Genesaret. Lalu mereka naik kapal, dan kapal itu terombang-ambingkan oleh angin. Oleh angin. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka pun takut, mereka takut tenggelam, mereka takut mati. Lalu pada saat itu Tuhan Yesus, dan itu suasana sedang malam, gelap. Tuhan Yesus jalan di atas air. Semua murid-muridnya ketakutan. Ada hantu, ada hantu, ada hantu. Lalu apa yang terjadi? Petrus bertanya. Di ayat 26 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas, berseru, itu Tuhan, lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu perhatikan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan di ayat yang klimaks, ayat 30.